Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dengan NIM 2281060091 dari jurusan Tadris Biologi semester 2. Di sini saya akan membacakan kitab kuning pada pasal Faslun fil Istifadah untuk memenuhi tugas ujian lisan kitab kuning. Ini kartu tanda mahasiswa saya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadah. Pasal yang mengambil faedah atau manfaat. Wayam bagi, maka sesungguhnya ayyakuna, untuk menjadi thalibul ilmi, pencari ilmu, mustafidah, yang menambah atau mengambil faedah, fil kulli waqti, pada setiap waktu, hatta yahsulalahu, untuk mendapatkan padanya, al-fadlu, keutamaan, wa thariqul istifadah, dan cara memperoleh faedah, ayakunna, agar menjadi ma'ahu, besertanya, fi kulli waqti, pada setiap waktu, mihbaroh, alat tulis, hatta yaktubu, untuk menulis, ma yasma'u, dan apa yang didengar, min fawaihi, dari faedahnya, al ilmiyah, ilmu. Qila, dikatakan, man hafidoh, barang siapa yang menghafal, qara, maka akan hafal, wa man kataba, dan barang siapa yang menulis, syai'an, suatu ilmu, qara, maka tulisannya akan tetap ada. Wakila, dan dikatakan, al ilmu, suatu ilmu, mayuhaddu, sesuatu yang diambil, min afwahi rizal, dari lisan para ulama, li'annahum, karena mereka, yahfaduna, menghafalkannya, al ahsan, dengan sebaik-baiknya, ma yasmauna, yang didengarnya, wa yaquluna, dan mereka berkata, an ahsanu, dengan sebaik-baiknya, mayahfaduna, yang dikatakannya. Untuk penjelasannya, yaitu para santri atau seorang pencari ilmu itu harus menambah ilmu setiap harinya agar dapat kemuliaan. Dan untuk menambah kemuliaan itu harus selalu membawa buku dan pulpen untuk menulis ilmu yang bermanfaat pada setiap saat. Karena suatu ilmu yang dihafal akan bisa lupa, namun suatu ilmu yang dicatat atau ditulis itu akan tetap abadi. Dan ada yang berkata, ilmu itu sesuatu yang diambil dari mulut orang-orang pandai, karena mereka itu menghafal sebaik-baiknya yang mereka dengar dan mengatakan sebaik-baiknya yang mereka hafal. Oke, kemudian wasami tu syekh, ustad, dan aku telah mendengar seorang ustad atau seorang guru, Zainal Islam al-Ma'ruf, bi'adzibil muhtar, yaitu seorang ahli adab yang terpilih, yaqulu, dikatakan, qala Hilal abni Yasar, berkata Hilal bin Yasar, ra'aitun nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW, ayyakulu li ashabih, dan li ashabihi, dan sampaikan, syai'an, suatu minal ilmi, suatu ilmu, wal hikmati, dan hikmah, fakultu, maka akan berbulan atau bertambah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'idli ma kulta lahu, hilanglah apa yang engkau sampaikan pada mereka,
Qolali, beliau berkata padaku, hal ma'aka mihbarot, apakah beserta kamu tinta? Fakultu, maka aku menjawab, ma'i mihbaroh, tidak bersamaku tinta itu. Faqala nabiyyu, lalu bersabda Nabi Muhammad SAW, Hilalu, ya Hilal, wahai Hilal, la yufarrikil mihbarot, janganlah engkau tinggalkan tinta. Fa innal khaira fiha, segala kebaikan ada di dalamnya. Wa fi ahliha, orang-orang yang memiliki tinta. Illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Untuk penjelasannya, yakni Hilal bin Yasar berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya tentang ilmu dan hikmah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sudilah Tuhan untuk mengulangi apa yang Tuhan katakan kepada kami. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kamu membawa tinta? Lalu aku menjawab, saya tidak. Nabi Muhammad SAW berkata, ya Hilal, janganlah kamu meninggalkan wadah tinta, karena kebaikan itu ada padanya dan pada orang yang memilikinya hingga kiamat nanti. Kemudian wawaso sodru syahid, yaitu ulama Musamuddin, wawaso sodru syahid, yaitu ulama pada anaknya Husamuddin ibnu Syamsaddin, yaitu ibnu Syamsuddin, antafaddo, agar menghafal kullayaumi, setiap hari, say'an yasir, adalah sesuatu yang mudah, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmah, dan hikmah, fa innahu, karena sesungguhnya, yasirun, hal itu mudah, wa an qoribi, dan dalam waktu dekat, yakunna kathiron, banyak akan menjadi, washtaro, dan telah memberi Isa mubni Yusuf kolam, sebuah pulpen, bidinari, dengan harga 1 dinar, liyak tubuh, untuk menulis mayasma'u, apa yang didengarnya, filhal, seketika itu, fal umru, dan umur itu, qasirun, pendek, wal ilmi, dan ilmu itu, kathirun, banyak. Payam bagi, maka seharusnya ala yudoyya, untuk tidak menyia-nyiakan al-wakta, suatu waktu, wasa'ah, maka wayagtanima, memperhatikan al-layal, waktu malam, wal halawat, dan waktu yang sepi. An Yahya abni Mutad ar-Razi, dari Yahya putra Mutad ar-Razi, annahu qala, beliau berkata, walailu tawilun, waktu malam itu panjang, fala tuqasirhu, janganlah kamu memperpendek, bimana mika, dengan tidurmu, wan naharu, dan waktu siang, mudiun, bercahaya, fala tukadirhu, dan janganlah kamu keruhkan, bisa imak, dengan dosa-dosamu. Penjelasannya yakni Syadru Syahid Husain berpesan kepada putranya Syamsuddin supaya menghafal ilmu pengetahuan dan hikmah setiap hari, karena sesuatu yang banyak itu dimulai dari sedikit. Isham bin Yusuf pernah memberikan pena seharga 1 dinar untuk menulis apa yang ia dengar,
waktu mengaji karena dia sudah tahu bahwa umur manusia itu pendek, sedangkan ilmu itu amat sangat banyak. Oleh karena itu, dia tidak menyia-nyiakan waktu sesaat pun. Dia gunakan waktu malam untuk mendapatkan mendalam ilmu agama. Dan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, malam itu amatlah panjang, maka jangan kamu habiskan untuk tidur. Nah, siang hari itu terang benderang, maka jangan kamu redupkan dengan dosa-dosamu. Oke, kemudian wayambagi, maka sesungguhnya an yagatanima, untuk memperhasilkan asyuyukho wayastafida, dari mengambil faedah pada guru, minhum, dari mereka, walaisa, dan tidak ada kullama kota yudroku, pada setiap suatu yang telah kembali didapatkan, kama, sebagaimana kola dikatakan ustadu, guru kami, Syekh Islam rahimahullah, Syekh Islam semoga dirahmati oleh Allah, fi mastahatihi, dalam masa tuanya, kam min syekh, banyak dari beberapa para syekh, kabir, yang mulia, fil ilmi, di dalam ilmu, wal fadli, pada keutamaan, adraktuhu, yang telah ditemukan atau diketahui, wa mastahbartuhu, dan apa yang akan aku minta untuk mendapatkan kabar padanya, wa aqulu, aku dan berkata, ala hadal fauti, atas ketegangan, musian, berbusuk, hadal baiti, pada suatu rumah, asyirun, syair ini, lahfan, penyesalan, alal fauti, atas hilangnya, at-talaq, perbuatan, lahfan, penyesalan, makulla, pada setiap sesuatu, makota, yang telah lewat, wayafna, dan punah, yulfa, akan bergantikan, kola, berkata Alu, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, idza kunta, apabila kamu telah, fi amri, pada suatu perkara, fakun fihi, maka menetaplah di dalamnya, wakafa, cukuplah, bil irodi, dan berpaling, anak ilmi, dari ilmu Allah Ta'ala, hizyan, sebuah kemuliaan, wa khosaron, dan kerugian, wasta'id, dan memintalah perlindungan, billahi minhu, kepada Allah dari hal itu, laila wan nahar, baiknya pada malam maupun siang. Untuk penjelasan pada makna tadi, yaitu santri itu harus bisa memanfaatkan kesempatan bersama para ulama. Gunakanlah untuk menimba pengetahuan dari mereka, karena kesempatan yang baik apabila telah hilang tidak akan dijumpai kembali, sebagaimana yang telah dikatakan Ustadz Syekhul Islam dalam kitab Masyihatnya, yakni banyak sekali guru besar yang haus ilmu dan keutamaannya yang pernah aku jumpai, namun aku tidak memperoleh kebaikan dari mereka. Atas keteledoran ini aku gubah sebuah syair, yaitu, oh sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan atas ketengahan, setiap sesuatu yang telah hilang tak akan bisa dijumpai lagi. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala berkata, bila kamu berada dalam suatu urusan, maka tetaplah di dalamnya. Kehinaan dan kerugian itu akibat berpaling dari ilmu Allah, maka berlindunglah kepada Allah darinya pada malam hari dan pada siang hari. Kemudian walaya Buddha, maka diharuskan li thalibil ilmi, para pencari ilmu,
min tahammuli untuk menahan diri al-masyaqati untuk kesurtaan al-masaqati untuk kesusahan wal madalat dan kehinaan fit talibil ilmi dalam mencari ilmu wa tamaluku dan cukup madmuun tercela illa kecuali fit talibil ilmi dalam mencari ilmu fa innahu karena sesungguhnya wala budda dan diharuskan li talibil ilmi mencari ilmu min tahallumi untuk menahan diri al masaqah untuk kesusahan wal madalat dan kehinaan fi talibil ilmi dalam mencari ilmu wa talamaku dan mencari perhatian madmumun tercela ila kecuali fi talibil ilmi dalam mencari ilmu fa innahu karena sesungguhnya la buddalahu diharuskan bagi setiap pencari ilmu minat tamaluk untuk mencari perhatian lil ustad pada guru wa syukarro dan teman wa ghairihim dan selainnya lil istifadah untuk mengambil suatu faedah qila dikatakan al ilmu izun suatu ilmu yaitu sebuah kemuliaan ladullahu fi pada ilmu di dalamnya la yudraku tidak mendekatkan ilmu illa kecuali bidullin dengan kesusahan la izafi yang tidak ada kemuliaan padanya qolal qailu telah dikatakan aralaka aku melihat dirimu nafsan sebuah jiwa tastahi yang berambisi antu'izzaha untuk menjadi orang mulia falasta maka kamu tidak tanalu mendapatkan al-izza kemuliaan hatta tudilahu hingga kamu menghilangkan dirimu. Penjelasannya yakni para penuntut ilmu itu harus tahan menanggung penderitaan dan kehinaan ketika mencari ilmu. Tamaluk itu mencari muka atau mencari perhatian itu adalah perbuatan yang tercela kecuali dalam urusan mencari ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak bisa terpisah dari guru, teman-teman, belajar, dan sebagainya. Ada yang berkata ilmu itu luhur, tiada hina padanya, namun ilmu tak berisi didapat kecuali dengan merendah. Penyair berkata, aku tahu kamu bernafas ingin menjadi orang yang mulia, namun kamu tak akan memperoleh kemuliaan selama kamu tidak menghinakan diri sendiri. Ya, mungkin cukup sekian pembacaan kitab kuning dan beserta penjelasannya dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.